Salam sejahtera semuanya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Dalam pertemuan ini kita akan membahas materi pembelajaran dengan lebih baik. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian bisa mendapatkan pemahaman bahasa Inggris lebih baik lagi, dan kita harapkan kalian lebih serius untuk mengikutinya. Selamat belajar. Today's lesson, we are going to talk about passive voice. Apa sih passive voice itu? Ya, biasanya juga disebut dengan passive sentence. Jadi kalimat pasif. Karena ada dua jenis macam kalimat ya. Ada kalimat aktif, yaitu subjek yang melakukan sesuatu terhadap objek ya. Dan yang kedua adalah kalimat pasif, yang mana objek itu dikenai suatu pekerjaan gitu. Nanti misalkan memberikan contoh-contohnya, banyak sekali contohnya, tapi hari ini kita akan fokus kepada passive sentence yang menggunakan present dan past tense. Oke, let's see this explanation. Seperti yang Miss katakan tadi, active sentence atau active voice itu adalah subject does the action. Jadi subjek yang melakukan sesuatu terhadap suatu objek. Sedangkan untuk kalimat pasif itu adalah objeknya yang menjadi fokusnya gitu. What happened to the object? Tapi kalian tahu nggak sih kenapa kita menggunakan passive sentence atau passive voice in our daily life? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan passive voice atau passive sentence. Alasan yang pertama adalah we don't want to talk about who did the action atau who does the action. Jadi kita tidak fokus kepada seseorang yang melakukan sesuatu, tetapi kita fokus pada apa yang terjadi pada suatu objek. Seperti itu. Jadi we focus to the object. The second reason is, alasan yang kedua ya, kita tidak tahu siapa yang melakukan action tersebut. We don't know who did the action. Seperti itu ya. Alasan berikutnya yaitu the object is more interesting or more important than the subject. Jadi objeknya itu lebih penting untuk dibicarakan dibandingkan dengan subjeknya. Jadi dalam passive voice itu kita lebih membicarakan apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukannya, atau kita tidak begitu fokus kepada seseorang yang melakukan action tersebut. Well students, these are the reasons why we use passive voice in our daily life. Now, let's see the examples of passive voice or passive sentences. Check this video. Well students, now let's see the example of some sentences that is passive sentence and active sentence. Nah, kita akan lihat ya contoh yang pertama. Kita akan membahas dulu active and passive sentence yang menggunakan past tense. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya. Kalimat aktifnya adalah we ate pizza. Jadi kami memakan pizza. Nah, kalau dalam kalimat pasif, yang tadinya objek berubah menjadi subjek pada kalimat pasif tersebut. Nah, objek dari kalimat aktif adalah pizza. Maka pizza kita taruh di depan. Pizza was eaten. Pizza dimakan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian pernah mendengar seperti ini ya istilahnya. Mengatif di pasif. Kalau itu ada melakukan sesuatu, memakan, menyiram, membuat, itu adalah kalimat aktif. Sedangkan kalau dimakan, dibuat, dimasak, seperti itu ya. Nah, itu adalah kalimat pasif. Nah, dalam hal ini, we ate pizza, kalimat pasifnya adalah pizza was eaten. Jadi, kita tambahkan be, ditambahkan verb bentuk ketiga. Be-nya yang mana? Be-nya adalah was, verb bentuk ketiganya adalah eaten. Eaten itu adalah verb bentuk ketiga dari kata eat. Yang sebelumnya menggunakan ate berubah menjadi eaten, yang mana eaten adalah verb bentuk ketiga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih perlu diperhatikan lagi. Kalau dari kalimat aktif ke pasif, kita lihat ya. Ini adalah subjek, ini verb, dan ini objek. Objek pada kalimat aktif kita pindahkan menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu kita tambahkan be ditambah plus verb bentuk ketiga gitu ya. Be ditambahkan dengan verb bentuk ketiga. Be-nya kita sesuaikan. Kalimat aktif ini kan menggunakan past tense ya. Maka be yang kita gunakan adalah was atau were. Nah, pada kalimat pasif berikut ini, pizza di sini adalah kalimat
kata singular atau subjek yang cuma satu ya, singular. Maka kita menggunakannya was, bukan were, seperti itu ya. Contoh yang berikutnya deh. Miss kenapa membuatnya dua? Kenapa pizza was eaten sama pizza was eaten by us? Karena dalam kalimat pasif yang kita utamakan atau yang menjadi topik perbincangan adalah objek dari kalimat aktif. Jadi siapa yang melakukan tersebut itu tidak begitu penting. Tapi jika kalian ingin menuliskannya, kalian bisa menuliskannya dengan seperti ini. By siapa gitu ya. Us ini kenapa us? Kenapa bukan we, Miss Mel? Karena objek dari we ini kan sebagai subjek. Kalau dia berubah menjadi objek, dia berubah menjadi us, gitu ya. Seperti I menjadi me, gitu ya. You menjadi you, gitu. Nah, kalian bisa pelajari lagi dari pronoun yang subjek berubah menjadi objek itu seperti apa. Nah, ini ada lagi nih. Someone made some cookies. Seseorang membuat beberapa cookies gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dijadikan kalimat pasif, some cookiesnya dulu nih dijadikan subjek pada kalimat pasif. Some cookies were made. Kenapa were, Miss? Karena be yang kita butuhkan adalah yang plural. Karena cookiesnya banyak, jadinya pakai were gitu ya. Kenapa pakai were lagi sih, Miss? Kenapa nggak pakai are? Karena ini adalah kalimat pasifnya menggunakan past tense. Kalau kalimat pasifnya menggunakan present tense, baru kamu pakai are, gitu ya. Jadi kalimat pasif dari someone made some cookies adalah some cookies were made atau some cookies were made by someone, gitu. Lanjut. Nah, ini dari pasif ke aktif ya sama seperti tadi ya, some cookies were made. Some cookies were made by someone. Kalau kita mau jadikan aktif, some cookies ini adalah subjek tadinya kan, kita rubah dulu menjadi objek dari kalimat aktifnya. Lalu were made itu kan artinya dibuat. Bahasa Inggrisnya membuat itu apa ya? Make. Tapi kalau past tense, bahasa Inggrisnya berubah menjadi made. Makanya di sini menjadi made. Paham? Siapa sih yang membuat? Someone. Jadi someone yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Oke? Sudah paham? Lanjut. Nah, ini adalah pattern atau aturan menulis active and passive sentence gitu ya. Jadi kalau untuk aktif itu ada subjek, verb, dan objek ya. Lalu untuk kalimat pasif itu subjek, be plus verb bentuk ketiga plus by siapa. Kalau tidak mau pakai by juga boleh gitu ya. Nah, subjek ini dapat dari mana? Ayo, masih ingat nggak? Subjek ini dapatnya dari objek yang ada pada active sentence ini. Be-nya menyesuaikan jenis tenses yang digunakan pada active sentence ini. Karena active sentence-nya adalah kalimat past tense yang kita bahas tadi ya, be-nya menggunakan antara was atau were. Lalu ditambahkan verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga ini dari mana, Miss? Kita acuannya adalah verb yang ada di sini. Oke? By-nya siapa, Miss? By subject. Nih ya. By siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Oke? Sudah paham? Iya, ini adalah patternnya. Silakan kalian catat dulu di buku latihan kalian atau di buku catatan kalian. Sehingga nanti kalau misalnya kalian diminta untuk membuat kalimat aktif, pasif, kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Lanjut deh. Ini contoh yang tadi ya Miss berikan patternnya dan kita akan buat kalimatnya. Subjeknya adalah mom, verbnya adalah ate, objeknya adalah pizza. Ketika kita membuat kalimat pasif, subjeknya adalah objek dari kalimat aktif yaitu pizza. Be-nya adalah was karena dia singular dan berasal dari kalimat past tense ya. Mom ate pizza itu kan kalimat past tense, jadi kita pakai was. Lalu verb bentuk ketiganya adalah verb yang tadi sebelumnya di kalimat aktif yaitu ate jadi eaten. By siapa? By mom. Karena mom yang makan pizza gitu. Lanjut, kita akan membahas active versus passive sentence. Tapi yang menggunakan present tense. Kalau yang tadi kita menggunakan past tense. Sekarang kita akan menggunakan present tense. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Seperti biasa ya, tadi dalam kalimat aktif itu terdiri dari subjek,
verb dan objek, yaitu Mom eats pizza. Di sini eat-nya Miss tambahin s. Kenapa? Karena dalam present tense untuk subjek she, he, it, verbnya ditambahkan s atau is. Oke, diingat-ingat lagi ya. Mom eats pizza. Jadi kita akan rubah kalimat aktif ini menjadi pasif. Yang tadinya objek menjadi subjek. Objeknya adalah pizza. Maka pizza kita kedepankan ya pada kalimat pasif di sini. Iya. Nah, pizza. Lalu kita membutuhkan be. Be di sini adalah, kita lihat dulu tensesnya. Karena tensesnya menggunakan simple present tense, maka be yang kita gunakan adalah antara is atau are. Sekarang kita lihat lagi. Subjek yang ada di passive sentence ini plural atau singular. Kalau plural itu banyak more than one things ya. Jadi dia pakainya are. Tapi karena pizzanya cuma satu, jadi kita pakainya is. Karena dia singular. Is sudah dituliskan di sini. Lalu eaten dari kata eats ya, berubah jadi eaten, verb bentuk ketiganya. By siapa? By mom gitu. Jadi intinya adalah passive sentence itu kamu harus memperhatikan be plus verb 3 ini. Ya, ini adalah kuncian dari passive sentence. Be plus verb 3 yang artinya adalah di-somethingkan. Dimakan, dibuat, ditonton, seperti itu ya. Jadi diapakan. Menggunakan be plus verb 3 gitu. Itu fokusnya. Kita lihat contoh berikutnya deh biar kalian makin paham. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Ada kalimat aktif yaitu Emery rides a bike. Emery mengendarai sepeda. Seperti itu ya. Objek dari kalimat aktif ini adalah a bike. Makanya bike kita pindahkan ke depan. Lalu kita membutuhkan be yang mana ini adalah singular. A bike-nya cuma satu. Jadi kita pakai is. Lalu rides itu mengendarai, verb bentuk ketiga dari rides adalah ridden. Makanya kita menggunakan kata ridden di sana. Siapa yang mengendarai sepeda? Emery. Jadi kita tambahkan di belakangnya by Emery. Oleh Emery artinya. Sepeda dikendarai oleh Emery. Oke, paham? Lanjut ya. Freya makes some cookies. Freya membuat beberapa cookies gitu ya. Cookiesnya banyak, makanya di sini dalam kalimat pasifnya be-nya menggunakan are, bukan is, karena dia plural, more than one cookie. Jadi dia some cookies are made by Freya, gitu. Made itu verb bentuk ketiga dari makes, gitu. Lanjut nih ya, Miss Mela writes some articles. Kalimat pasifnya adalah some articles are written by Miss Mela. Are ini kita dapatkan dari mana? Karena some articles-nya banyak, Miss. Artikelnya banyak, lebih dari satu, makanya kita pakai are. Kenapa nggak were? Karena kalimat aktifnya adalah present tense. Kalau simple present tense kalimat aktifnya, maka to be yang kita gunakan pada kalimat pasif itu adalah is atau are. Diingat-ingat lagi ya. Jadi some articles are written by Miss Mela. Kalau misalnya kamu nggak mau ditambahin by Miss Mela juga boleh. Some articles are written. Selesai. Oke? Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai passive sentence yang menggunakan present dan past? Ya, dari penjelasan-penjelasan contoh yang sudah Miss berikan, Miss akan memberikan rangkuman nih. Kira-kira apa sih tips untuk menulis atau membuat kalimat pasif? Yang pertama adalah tipsnya yaitu kalian identify dulu subjek, verb, dan objek dari suatu kalimat tersebut. Selanjutnya, dari kalimat aktif yang terdiri dari subjek, verb, dan objek, ambil objek dari kalimat aktif tersebut dan kita pindahkan menjadi subjek baru untuk kalimat pasif yang akan kita buat. Jadi, dari objek kalimat aktif, kita jadikan subjek pada kalimat pasif kita. Selanjutnya, kita cari tahu nih, tenses yang digunakan pada kalimat aktif tersebut tenses apa? Apakah simple present tense ataukah past tense? Kalau misalnya menggunakan simple present tense, berarti kita harus ingat nih, be yang kita gunakan adalah is atau are. Sedangkan kalau kalimat aktifnya adalah kalimat past tense, maka to be yang kita gunakan adalah was dan were. Nah, setelah kita mengambil
objek dijadikan subjek baru pada kalimat pasif kita, lalu kita tambahkan be yaitu is atau are atau was atau were, ya kita pilih dulu ya bergantung dengan tenses pada kalimat aktifnya. Setelah itu kita tambahkan verb bentuk ketiga. Verbnya ngambil dari mana? Ya tentu saja kita ambil verb yang ada pada active sentence sebelumnya. Yang terakhir nih, kita bisa menambahkan siapa yang melakukan action tersebut. Nah, pada kalimat aktif kan si subjek ya yang melakukan action tersebut. Subjek tersebut kita rubah menjadi objek pada kalimat pasif kita. Nah, berikut adalah tips-tips cara kalian menulis passive sentence atau passive voice. Nah, kalian bisa ikuti step by step dari yang Miss berikan ini ya. Dan jangan lupa, be-nya, be atau to be, itu kalian sesuaikan dengan tenses yang digunakan pada kalimat aktif yang sebelumnya. Ya, misalnya kalimat aktifnya menggunakan simple present tense, berarti be yang digunakan adalah is dan are. Sedangkan kalau kalimat itu merupakan kalimat past tense, kita menggunakan was dan were. Gimana? Sudah paham belum? Well, student, I hope you have understood about the lesson. Sekarang kita latihan yuk. Now I will give you 10 sentences, 5 soal silakan kalian rubah dari kalimat aktif menjadi pasif, dan 5 soal dari kalimat pasif dirubah menjadi kalimat aktif. Oke, sudah paham? Silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Dan jangan lupa submit this task to your teacher. Demikian tadi video yang sudah disampaikan dalam pembelajaran tadi. Kalau ada materi-materi atau hal-hal yang masih belum kalian pahami dengan baik, silahkan nanti kita diskusikan kembali di grup WA, atau kalian boleh chat langsung ke saya menanyakan hal-hal yang belum kalian pahami selama pembahasan materi tadi. Selamat belajar, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Om Santi, 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 Om.